Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Tretmojo dengan NIM 2023-12122 dari mata kuliah Sistem Kontrol Industri dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem kontrol tekanan pada tangki prosesor di industri petrokimia. Sebelumnya, industri petrokimia adalah industri yang mengolah bahan baku dari minyak bumi, gas alam, atau batu bara menjadi berbagai produk kimia yang digunakan untuk kebutuhan industri lain maupun kehidupan sehari-hari. Petro sendiri yang berarti minyak bumi, dan kimia itu ilmu yang mempelajari zat dan reaksinya. Jadi industri petrokimia ini merupakan cabang industri kimia yang memproduksi bahan kimia dasar dari hasil pengolahan minyak bumi atau gas alam. Kita masuk ke latar belakangnya. Dalam industri petrokimia, proses penyimpanan dan pengelolaan bahan kimia cair maupun gas sering berlangsung dalam tangki tertutup. Tekanan di dalam tangki harus dijaga pada batas tertentu agar proses berlangsung aman dan stabil. Jika tekanan terlalu tinggi, bisa menyebabkan kebocoran, kerusakan peralatan, atau bahkan ledakan. Sebaliknya, tekanan yang terlalu rendah dapat mengganggu laju aliran atau proses reaksi kimia. Oleh karena itu, sistem kontrol tekanan otomatis sangat penting untuk menjaga kestabilan proses dan keselamatan kerja di fasilitas industri petrokimia. Adapun fungsinya tersendiri yaitu yang pertama untuk menjaga tekanan dalam tangki agar tetap pada nilai set point yang ditentukan. Yang kedua, melindungi peralatan dari overpressure atau vakum yang berlebihan. Tiga, dapat meningkatkan efisiensi proses dengan mengatur tekanan sesuai kebutuhan produksi. Dan yang keempat, dapat memantau tekanan secara real-time untuk keperluan pengawasan dan pencatatan data. Mungkin ini cara kerjanya. Mungkin kita bisa langsung ke diagram bloknya. Kalau di sini berikut ini diagram blok dari sistem kontrol tekanan pada tangki proses. Berdasarkan cara kerjanya untuk diagram blok ini, yang pertama itu terdapat reference. Reference ini yaitu dia bisa dikatakan set point, di mana operator atau sistem yang memberikan nilai tekanan acuan atau set point misalnya sebesar 5 bar. Maka nilai ini akan menjadi target tekanan yang harus dijaga di dalam tangki nantinya. Kemudian di sini terdapat summing point buat mengkalkulasikan nantinya dari sensor. Di sini maka diteruskan ke controller. Di controller ini dia akan menerima dua sinyal. Satu sinyal dari set point dan satu lagi sinyal dari umpan balik atau sensor yang nantinya. Controller ini dia menghitung error menghitung suatu nilai error, dan controller ini menentukan sinyal kendali yang dikirim ke aktuator nantinya. Jika tekanan terlalu tinggi, maka controller membuka katup buang. Jadi controller ini dia untuk menentukan sinyal kendali yang akan diteruskan ke aktuator. Dan aktuator ini dia menerima sinyal yang dikirim oleh controller tadi. Pada aktuator ini, misal sinyal yang diterima tadi tekanan terlalu tinggi, maka controller membuka katup buang. Sedangkan misal sinyalnya terlalu rendah, jika tekanan terlalu rendah, maka controller ini menutup fan atau gas, menambah suplai gas. Dia akan menutup fan-nya. Kemudian pada tangki proses ini merupakan sistem fisik yang dimana controller mengatur katup untuk menambah atau mengurangi tekanan dalam tangki. Proses yang ada pada tangki ini dia terjadi secara kontinu atau berkelanjutan.
selama sistem terus berjalan. Kemudian yang kelima ini terdapat sensor. Sensor tekanan ini mendeteksi tekanan aktual di dalam tangki dan mengirimkannya kembali ke controller. Data ini digunakan untuk umpan balik atau feedback agar controller bisa terus menyesuaikan sinyal kendali berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Jadi untuk diagram blok ini bisa dikatakan ini rangkaian closed loop. Kemudian lanjut untuk kesimpulannya, di sini sistem kontrol tekanan otomatis pada tangki proses sangat penting dalam menjaga keselamatan, efisiensi, dan kestabilan proses di industri petrokimia. Dengan penerapan sistem kontrol berbasis PLC atau distributed control system, pengaturan tekanan dapat dilakukan secara presisi dan responsif terhadap perubahan kondisi proses. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi risiko kecelakaan industri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.